wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Perkenalkan, nama saya Dede Setiawan. Saya sebagai guru PAI di SMP IT Al-Mutajam, Desa Wangunreja, Kecamatan Yalindung, Kabupaten Sukabumi. Saya sebagai mahasiswa PPG Dalja Batch 1 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekarang tanggal 13 Mei 2025, saya akan membuat tugas video pembelajaran dengan tema hikmah dan pelaksanaan salat serta dampaknya bagi manusia yang meninggalkan salat. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, anak sekalian ya. Hari ini alhamdulillah kalian semua pada sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, itu silakan untuk kota kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan kota kelasnya. Ya, sebelum belajar, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma marni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman walhamdulillahi ta'ala kulli hadin. Selesai, siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian ya, sebelum kita mulai lagi, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Jadi Bapak akan mengabsen kalian dulu ya. Yang hadir silakan angkat tangannya. Yang tidak hadir nanti beri alasannya ya. Oke. Ardita Nur Hadijah. Oke. Aditya. Oke. Ruslan Anggara. Oke. Siti Nurul Huda. Nadia Salsabila. Najwa Saskia. Oke. Rangga. Raihan Maulana. Resi Nur Sipa. Resti Karbila. Rain Dewi Kalasa. Oh, sakit. Oh iya, kita doakan semoga sehat ya. Sylvia Fitriani. Oke. Siti Marfuah. Siti Nurjana. Rangga Narayana. Oke. Oke, udah ya. Angkasa enggak ada ya. Oke, nah sekalian ya, barusan Bapak sudah ngecek kehadiran kalian ya, ada beberapa orang yang sakit, kita doakan semoga dia lekas sembuh. Amin. Nah sekalian ya, hari ini kita akan membahas materi tentang syarat dan pelaksanaannya ya. Sebagaimana pada materi yang lalu ya, kita telah mempelajari tentang makna salat dan bagaimana tata cara dalam pelaksanaan sholat tersebut ya. Tapi untuk itu Bapak ingin kesempatan kalian dan juga Bapak ingin lihat aktivitas senangnya kalian dalam belajar ya. Masih ingat yel-yel Al-Mutajam? Oke, kalau masih ketika Bapak sebutkan Al-Mutajam, kamu akan menjawabnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa ya. Sekali lagi Bapak akan mencontoh Al-Mutajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa. Oke, anak sekalian ya, kita mulai sekarang kesempatan kita Al-Mutajam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa. Sekali lagi ulang Bapak.
akan mencoba fokus ya dalam permainan ya. Kita coba sekarang. Kalau seandainya Bapak sebutkan tepuk satu, hanya satu kali tepuk. Berarti dua kali tepuk, artinya dua kali ya. Tepuk angin artinya iya, tidak ada tepukan. Oke ya, anak sekalian ya. Kita coba sekarang. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tepuk angin. Oke, sip. Oke, konsentrasi. Pelajaran minggu lalu kita sudah memahami tata cara dalam pelaksanaan salat dari wudhu sampai salam sampai tuntas dan sudah kita praktikkan bersama-sama. Sekarang kita mengkaji hikmah salat. Bagaimana jika seorang meninggalkan salat, dampak apa yang terjadi pada manusia tersebut? Untuk itu kita telah dan tonton bersama-sama video. Jaga hatimu, siapapun kalian, tolong berikan aku semua makanan dan minuman yang ada. Aku lapar sekali, aku haus sekali. Percuma, rasa haus dan laparmu tidak akan terobati sekalipun kamu menghabiskan semua makanan dan minuman yang ada di dunia. Anak sekalian, ini ceritanya adalah orang yang sudah meninggal ketika orang tersebut adalah selalu meninggalkan sholat. Baiklah, kita lanjut kembali ya. Di dunia ini, Benarkah? Semoga tidak ada lagi asal kubur yang lainnya. kamu salah. Ini hanyalah permulaan saja. Maksudnya, Ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. apakah artinya asal kubur baru akan segera dimulai? Atau tidak? Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Ayo cepat, datangkan siksaan berikutnya. Kasihan. Tidak, aku panas, panas sekali. Tolong! Bagaimana? Hah? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki salatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Coba berikan dia teman agar tidak kesepian di alam kuburnya. Teman, siapa dia? Dialah yang akan menemanimu di sini. Tidak, dia akan memilikiku di sini. Tolong, keluarkan aku. Ya Allah, maafkan aku. Pantas selama ini aku selalu gelisah, banyak masalah, dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Masih mau lagi videonya? Ceritanya kembali mau? Oke ya. Nah, kita sekarang cerita yang kedua. Jangan siksa aku. Percuma minta tolong. Tidak ada orang yang bisa menolongmu di sini. Tunggulah, aku paksa. Tidak, jangan lakukan itu. Tidak, tolong aku, tolong. Baiklah, jika kamu memaksaku. Ya, jangan. Kenapa kau mencegahku melempar orang ini ke neraka? Allah memerintahkanmu untuk menanyakan sesuatu yang dapat meringankannya. Baiklah, aku akan menunggunya. Tidak, tinggalkan dia sampai ada perintah selanjutnya. Syukurlah, tolong aku. Aku tidak bisa menolongmu. Hanya Allah yang maha kuasa di sini. Harus bagaimana? Agar Allah menolongku. Itulah alasan aku diutus ke sini. Apakah kamu pernah mendatangi majelis ilmu? Apa itu maksudnya? Menuntut ilmu di sebuah tempat yang diridhoi oleh Allah. Benar, Allah akan memaafkanmu jika kamu pernah berada di sana. Aku tidak pernah. Apa ada keringanan lain untukku? Baiklah, akan aku sampaikan pada yang maha bijaksana. Bagaimana? Apakah ada keringanan lainnya? Ya, jika selama hidup kamu menyukai ahli ilmu, Apa dia adalah para guru atau ulama yang mengajarkan ilmu agama, benar,
Allah akan memaafkanmu jika kamu menyukai mereka. Tapi sayang, aku tidak pernah menyukainya. Adakah keringanan lainnya? Baiklah, akan aku sampaikan. Bagaimana? Apakah ada keringanan yang lain? Ya, jika semasa hidup kamu pernah satu meja bersama ahli ilmu. Sayangnya aku tidak pernah. Baiklah. Apakah nama atau nasabmu sama dengan ahli ilmu? Sayangnya tidak sama. Sudahlah wahai malaikat, Allah mengetahui semua tentang diriku. Jadi tidak perlu kau bertanya apa-apa lagi. Baiklah, jika itu keinginanmu. Mengapa kau datang lagi? Sungguh Allah Maha mengetahui. Dahulu kamu memiliki seorang teman baik, dan temanmu itu sangat mencintai ahli ilmu. Maksudnya, karena itulah Allah merahmatimu ke dalam surganya. Mengapa kau menangis? Aku malu sekali. Betapa baiknya Allah. Bahkan orang seperti aku masih saja diampuni hanya karena memiliki teman yang menyukai ahli ilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi begitu. Allah sangat menyukai para ahli ilmu, dan kelak para ahli ilmu itu akan dinaikkan derajatnya di akhirat. Masya Allah. Jadi itu. Oke, ya. Kita mulai sekarang di video selanjutnya. Order on time. Promo tiket travel sale siap bikin liburan kamu jadi manis. Wahai sang hamba, sudah tiba giliranmu. Naiklah. Baik. Ketika Allah menghitungkan sholatnya. Ya Tuhanku, aku telah terlena dengan duniaku, sehingga aku melupakan kewajibanku. Ketika azan dikumandangkan, telinga ini tidak pernah memperdulikan. Kaki ini justru mengajak lari dari seruan. Tangan ini pun terus mencari kesibukan. Tubuh ini juga terasa berat dan suka bermalas-malasan. Hingga wajah ini enggan bersujud dan selalu berpaling dari kebenaran. Dan apabila sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Andai dulu aku tidak menyepelekan sholatku. Wahai sang hamba, sudah tiba giliranmu. Naiklah. Baik. Ketika Allah menghitungkan sholatnya. Ya Tuhanku, aku telah terlena dengan dunia, tak pernah memperdulikan. Kaki ini justru mengajak lari dari seruan. Tangan ini pun terus mencari kesibukan. Tubuh ini juga terasa berat dan suka bermalas-malasan. Hingga wajah ini enggan bersujud dan selalu berpaling dari kebenaran. Dan Oke, ya selesai sudah ya video barusan yang sudah kita tonton bersama-sama. Anak sekalian ya, ini yang sudah Bapak tampilkan buat kalian, video yang sudah kalian tonton barusan adalah semuanya mengenai sholat dan bagaimana tata cara pelaksanaan dalam sholat tersebut. Sholat harus dilaksanakan ketika kita harus betul-betul dapat melaksanakan tersebut dengan ilmu. Artinya apa? Ilmu yang kita peroleh gunakanlah semaksimal mungkin ya dalam pelaksanaannya, apalagi dalam kegiatan menjalankan sholat. Ya, sholat itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu, kita akan mungkin dapat terlaksana. Anak sekalian, ya dari ilustrasi video yang kalian barusan tonton, ya sekarang Bapak ingin kalian mendiskusikan, ya kemudian dari itu nanti silakan buat pada kelompok masing-masing, ya. Untuk itu silakan untuk ini ya masalah ini silakan kalian untuk membuat kelompok, ya. Silakan untuk itu. Boleh? Kelompoknya silakan lihat.
digabung aja mejanya nggak apa-apa. Ya, buat kelompok. Digabung dulu ya. Baiklah anak sekalian ya, kalian sekarang sudah terbagi menjadi 3 kelompok ya. Bapak minta kepada kalian ya, apa yang kalian tadi tonton dalam video tadi ya, temukan sesuatu pembelajaran nonton apa dari hasil nonton tadi dengan kegiatan sehari-hari di rumah kalian ya. Jadi untuk itu Bapak minta silakan temukan satu pertanyaan untuk setiap kelompoknya yang akan kita bahas bersama. Oke, silakan ya. Diskusi dulu ya, temukan permasalahan setiap kelompoknya, temukan pertanyaan dari setiap kelompoknya. Teman-teman, untuk kelompok 1 ya, silakan buat pertanyaan yang ditemukan hasil diskusi barusan. Kelompok 1, pertanyaannya apa? Izin Pak. Ya, boleh. Apa yang sering dirasakan jika Ya. orang sering meninggalkan sholat fardu? Apa yang sering dirasakan ya? Jika orang sering meninggalkan sholat fardu. Ya, jika orang sering meninggalkan sholat ya. Untuk kelompok 2 ya. Bagaimana sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Bagaimana Sholat salat dapat mencegah mencegah perbuatan keji dan mungkar? kelompok 3 Bagaimana caranya agar sholat bisa dilaksanakan? bagaimana caranya sholat dapat dilaksanakan dengan khusyuk? Masalah ini ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian temukan ya. Oke, nanti sekarang kita akan diskusikan dan kita temukan jawaban yang sesuai atau jawaban yang yang tepat ya. Yang pertama dari kelompok 1, apa yang dirasakan jika orang sering meninggalkan salat? Yang kedua oleh kelompok 2, bagaimana salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kelompok 3 pertanyaannya adalah bagaimana caranya salat dilaksanakan dengan keikhlasan dan kekhusyuan. Ya, nah, tapi sebelumnya ya, Bapak melihat kalian sudah semangat ya. Bagi sedikit ya, game bagi sedikit ya. Oke, sekarang Bapak akan padukan gamenya lagu dengan konsentrasi. Ya, lagu dengan konsentrasi. Masih ingat? Oke. Kamu adalah do, re, mi, fa, so, la, si, do. Do lagi kan? Ya. Re,
mi, fa, sol, la, si. Oke, balik lagi ya, ulang lagi ya. Rangka apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do lagi, re lagi, mi lagi, fa, sol, la, si. Oke. Konsentrasi ketika perkataan Bapak menunjuk kepada siapa, kamu harus langsung menyebutkan nada yang sudah kalian simpan. Ya? Siap? Oke. 1, 2, 3. Re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, re, si, mi, fa, sol, si. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjut sekarang ya. Dari 3 pertanyaan dari 3 kelompok tersebut ya, coba kalian kelompok bersama-sama ya. Untuk jawaban pertama, apa yang dirasakan jika orang sering meninggalkan salat? Oke, untuk kelompok pertama silakan jawab oleh kelompok 2. Kelompok 2, silakan jawab. Ada gak? Ketemu nggak untuk jawabannya? Apa yang dirasakan jika orang meninggalkan? Anak kalian ya, kita sudah menemukan 3 pertanyaan. Baiklah, silakan kalian diskusikan untuk jawabannya. Ya, temukan jawabannya sebelum kita pecahkan bersama-sama. Yang pertama adalah apa yang dirasakan jika orang sering meninggalkan salat? Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan apa yang dirasakan jika orang sering meninggalkan sholat. Silakan kelompok 3. Jika seseorang sering meninggalkan sholat fardu, mereka mungkin akan merasakan beberapa hal seperti 1. Keresahan dan kegelisahan. Meninggalkan sholat fardu dapat menyebabkan keresahan dan kegelisahan dalam hati. 2. Kurangnya ketenangan. Sholat fardu dapat memberikan ketenangan dan kedamaian. Namun meninggalkannya dapat menyebabkan kurangnya ketenangan dan dalam hidup. 3. Kesulitan dalam menghadapi masalah. Meninggalkan sholat fardu dapat membuat seseorang lebih sulit menghadapi masalah dan tantangan hidup. 4. Perasaan kosong dan hampa. Meninggalkan sholat fardu dapat menyebabkan perasaan kosong dan hampa dalam hati. Oke. Baiklah, terima kasih ya untuk kelompok 3. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 3. Oke, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh tadi kelompok 2. Bagaimana salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Oke, untuk itu silakan kelompok 1 yang menjawab. Silakan. Baik Pak, izin menjawab. Boleh, ya silakan. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar melalui beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual. Sholat membantu seseorang meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka lebih cenderung untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menguatkan iman dan takwa. Sholat yang khusyuk dan konsisten dapat menguatkan iman dan takwa seseorang sehingga mereka lebih mampu menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, mengembangkan kontrol diri. Sholat membantu seseorang mengembangkan kontrol diri dan disiplin sehingga mereka lebih mampu mengatur perilaku dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab. Sholat dapat menguatkan kesadaran seseorang akan tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan nilai agama dan moral. Yang terakhir, mengurangi pengaruh negatif. Sholat dapat membantu seseorang mengurangi pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, meningkatkan ketahanan terhadap godaan dan tekanan. Dengan demikian, sholat dapat menjadi sarana efektif untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta membentuk pribadi yang lebih baik dan berakhlak mulia. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke. Baiklah, kita sekarang untuk menunjukkan yang pertanyaan bagaimana caranya salat dilaksanakan dengan khusyuk ya. Untuk itu Bapak minta untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Bagaimana caranya salat dilaksanakan dengan khusyuk? Silakan kelompok 2. Jawab. Boleh. Berikut beberapa
cara agar sholat bisa dilaksanakan dengan khusyuk. 1. Pahami makna bacaan sholat. Pahami arti dan makna dari bacaan sholat sehingga Anda dapat lebih fokus dan khusyuk saat melafalkan kata-kata tersebut. 2. Persiapan sebelum sholat. Melakukan persiapan sebelum sholat seperti berwudu dengan baik, memakai pakaian yang bersih dan memiliki tempat yang tenang. 3. Fokus pada gerakan sholat. Fokus pada gerakan sholat seperti berdiri, ruku, dan sujud, serta pastikan Anda melakukan dengan benar dan tepat. 4. Menghindari gangguan. Menghindari gangguan-gangguan saat sholat seperti ponsel atau suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi. Yang kelima, berdoa sebelum sholat. Berdoa sebelum sholat untuk meningkatkan bantuan dan bimbingan Allah SWT agar dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Yang keenam, latihan dan konsistensi dalam melaksanakan sholat dapat membantu meningkatkan khusyuk dan kualitas sholat. 7. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala saat sholat dan bayangkan bahwa Anda sedang berdiri di hadapannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya atas jawaban dari bagaimana caranya sholat dilaksanakan dengan khusyuk. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Oke. Ya. Nah, sekalian, Bapak sekarang ingin melihat tugas kalian, ya silakan kumpulkan tugasnya ya. Semua. Tugasnya, oke. Mencoba untuk menjawab dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian layangkan ya untuk dibahas ya. Kemudian Bapak ingin setiap kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikan ya apa yang sudah kalian dapat dari hasil pembelajaran kali ini. Siapa kelompok mana dulu yang siap untuk mempresentasikan ke depan? 1, 2, 3, silakan. 3 mau? 3 mau enggak? Oke, Bapak tunjuk aja langsung ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembelajaran hari ini atas pertanyaan yang kami sampaikan, yaitu bagaimana sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar melalui beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual. Sholat membantu seseorang meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lebih cenderung untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menguatkan iman dan takwa. Sholat yang khusyuk dan konsisten dapat menguatkan iman dan takwa seseorang sehingga mereka lebih mampu menahan diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, mengembangkan kontrol diri. Sholat membantu seseorang mengembangkan kontrol diri dan disiplin, sehingga mereka lebih mampu mengatur perilaku dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab. Sholat dapat meningkatkan kesadaran seseorang akan tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Yang kelima, mengurangi pengaruh negatif. Sholat dapat membantu seseorang mengurangi pengaruh negatif dari lingkungan sekitar dan meningkatkan ketahanan terhadap godaan dan tekanan. Dengan demikian, sholat dapat menjadi sarana efektif untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, serta membentuk pribadi yang lebih baik dan berakhlak mulia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1
pembelajaran kali ini ya. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 2. Untuk itu silakan untuk perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembelajaran hari ini atas pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Bagaimana caranya agar sholat bisa dilaksanakan dengan khusyuk? Berikut beberapa cara agar sholat bisa dilaksanakan dengan khusyuk. 1. Pahami makna bacaan sholat. Pahami arti dan makna dari bacaan sholat sehingga Anda dapat lebih fokus dan khusyuk saat melafalkan kata-kata tersebut. 2. Persiapan sebelum sholat. Melakukan persiapan sebelum sholat seperti berwudu dengan baik, memakai pakaian yang bersih, dan memilih tempat yang tenang. 3. Fokus pada gerakan sholat. Fokus pada gerakan sholat seperti berdiri, ruku, dan sujud. Serta pastikan Anda melakukannya dengan benar dan tepat. Menghindari gangguan. Hindari gangguan-gangguan saat sholat, seperti ponsel atau suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi. 5. Berdoa sebelum sholat. Berdoa sebelum sholat untuk meminta bantuan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. 6. Latihan dan konsistensi. Latihan dan konsistensi adalah melaksanakan sholat dapat membantu meningkatkan khusyuk dan kualitas sholat. 7. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sholat dan bayangkan bahwa Anda sedang berdiri di hadapannya. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Bila ada kata yang kurang bagus, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong buat kelompok 2. Kalian ya, alhamdulillah sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Jadi bagaimana cara dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terakhir, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil pembelajaran hari ini. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembelajaran hari ini atas apa yang sering dirasakan jika orang sering meninggalkan sholat fardu. Jika seseorang sering meninggalkan sholat fardu, mereka mungkin akan merasakan beberapa hal seperti 1. Keresahan dan kegelisahan. Meninggalkan sholat fardu dapat menyebabkan perasaan keresahan dan kegelisahan dalam hati. 2. Kurangnya ketenangan. Sholat fardu dapat memberikan ketenangan dan kedamaian, namun meninggalkannya dapat menyebabkan kurangnya ketenangan dalam hidup. 4. Kesulitan dalam menghadapi masalah. Meninggalkan sholat fardu dapat membuat seseorang lebih sulit meninggalkan dan menghadapi masalah dan tantangan hidup. 4. Perasaan kosong dan hampa. Meninggalkan sholat fardu dapat menyebabkan perasaan kosong dan hampa dalam hati. 5. Dosa dan penyesalan. Meninggalkan sholat fardu dapat menyebabkan dosa dan penyesalan dan dapat mempengaruhi kehidupan spiritual kita. 6. Kurangnya kesadaran spiritual. Meninggalkan sholat fardu dapat menyebabkan kurangnya kesadaran spiritual dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Dampak negatif pada perilaku. Meninggalkan sholat fardu dapat mempengaruhi perilaku dan akhlak seseorang sehingga lebih cenderung melakukan tindakan yang tidak baik. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki jalan spiritual yang unik.
dapat meninggalkannya saat pagi, dapat memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap individu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Ya, anak kalian ya, barusan kita sudah memasuki dalam pembelajaran ya, salat dan pelaksanaannya ya. Kita rangkum pembelajaran kali ini yaitu ya, salat merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat. Ya, salah satunya adalah sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Dan kalian dalam surat Al-Quran, ya, khususnya di sini adalah wahyunya, yaitu dalam surat Waqimis salata inna salata tanha anil fahsya wal munkar wa dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini ya, artinya adalah dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar pahalanya, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian salat, ya, secara organisasi dapat membantu seorang untuk menghindari perbuatan ya yang sangat-sangat tidak bermanfaat. Ya, salat mengajarkan disiplin, ketenangan dan ketekadan kepada Allah SWT ya, untuk selalu dekat kepada Allah, yang mendorong seorang untuk menjauhi perilaku yang buruk. Ya. Kemudian salat bukan hanya sebagai rutinitas. Ya, jadi salat bukan hanya sebagai rutinitas fisik, tetapi juga merupakan sarana untuk membersihkan jiwa dan pembinaan karakter, khususnya sebagai kita ini sebagai peserta didik. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini ya. Masih ada yang pertanyaan atau ada pertanyaan dulu, silakan. Ada keraguan dalam hati, silakan. Kalau ingin ada yang tanyakan, silakan. Ya, tidak ada? Tidak ada. Ya, terima kasih untuk kalian hari ini ya, sudah mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan Bapak doakan kepada kalian semoga sehat dan semoga kalian dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesepakatan kita sekali lagi, Al-Mutajam. Oke, terima kasih anak sekalian ya. Sebelum kita tutup, Bapak inginkan silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, anak baik kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinna al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Doa selesai. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kegiatan hari ini ya. Terima kasih. Pokoknya kalian semuanya sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.